Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kehidupan saya seluruh tanah air. Kali ini Seni Bonsai hadir menyapa pemirsa. Seperti biasa ingin berbagi informasi, inspirasi dan juga edukasi. Kali ini saya coba belusukan di lahan saya sendiri ini sahabat-sahabat. Kita coba cek bahan-bahan khususnya sancang kali ini sahabat-sahabat. Di mana di depan pemirsa ini ada banyak bahan yang masih proses dari nol ini sebenarnya sahabat-sahabat. Di depan pemirsa ini ada beberapa bahan sancang yang coba kita rapikan dan kita coba seleksi dahan atau ranting yang tidak terpakai. Di depan pemirsa ini ada bahan dari hasil cangkok beberapa waktu yang lalu. Ini saya tanam dan kurang lebih 1 bulan sudah di sini ini sahabat. Dan besaran batangnya seperti ini. Dari penerusan batang ini cukup lumayan imbang. Cuma dari sisi ini ke atas ini cukup bisa dibilang agak apa istilahnya ya, apa istilahnya teman-teman itu kalau di bonsai ini apa istilahnya ya, imbang lah dari pembesaran batang bawah sampai ke atas ini. Cuma kendalanya di sini adalah terlalu panjang ini sahabat-sahabat hingga terkesan kaku. Ini batangnya seperti ini. Oleh karena ini terlalu kaku ke bagian atas ini, atau istilah teman-teman ngepen gitu, ini baru ketemu sahabat istilah ngepen. Dari bawah ke atas ini pembesarannya sampai pengecilannya lumayan imbang gitu. Oleh karenanya ini saya coba lakukan pemotongan sementara mungkin dari sisi sebelah sini sahabat, karena di sini sudah ada titik tumbuh ini. Kita coba eksekusi sahabat, karena ini masih diprogram di lahan dengan harapan nanti akan sesuai dengan ekspektasi saya. Kita lanjut pemotongan dulu. Alhamdulillah sudah selesai pemotongannya sahabat-sahabat. Kenapa tidak saya videokan? Karena ini saya tidak bawa tripod ini sahabat-sahabat, sehingga susah ketika memotong. Karena saya memotongnya tidak menggunakan gunting, tapi menggunakan gergaji, sehingga susah untuk video bikin dokumentasinya sahabat-sahabat. Awalnya seperti ini pakai gergaji ini saya sini, dan kebetulan ini ada 2 titik tumbuh di sisi sebelah sini, tapi ini masih kecil. Di sisi sebelah sini ini harapannya nanti salah satu dari antara 2 ini nanti kita akan pilih sebagai penerusan dari batang ini. Nih untuk sancang yang satu ini sahabat-sahabat. Coba kita kelilingi dari sisi samping, dan seperti ini bahan dasarnya sahabat. Ini dari sancang yang saya tanam sekitar sebulan yang lalu, saya angkat dari lahan sahabat. Seperti ini. Mungkin nanti saya pergunakan tampak depan dari sisi sebelah sini. Kalau yang ini di bawah ini saya biarkan dulu. Ini sebenarnya nanti kayaknya nggak dipakai ini. Dan ini sebagai tangan pertama yang tentunya nanti kita akan coba arahkan menggunakan kawat. Ini kawatnya nanti harus kawat 4 atau 5 ini karena sudah mulai kaku sahabat. Coba kita beralih ke bahan sancang yang lain. Kita lanjut dengan sancang. Ini hasil dongkelan juga sahabat-sahabat. Ini perlu kita seleksi ini. Kayaknya ini di bawah ini ada beberapa titik tumbuh ini di akar ini.
yang harus kita bersihkan supaya nutrisi yang diserap dari bawah ini ke atas, sahabat-sahabat. Kaki-kaki ini lumayan, tapi ini terlalu tinggi medianya sehingga akar di bawah ini agak tertutup, sahabat-sahabat. Jadi kalau sudah waktunya kita akan coba kurangin medianya. Kita coba ke sisi sebelah atas. Dari bahan bonsai sancang yang semacam ini dulunya sebenarnya panjang, saya press tinggal segini panjangnya, kurang lebih ini dari akar ke sini ini kurang lebih 20 cm lah. Cuma ini titik tumbuh penerusannya yang akan saya pergunakan sebagai penerusan batang. Panjang tapi prosesnya ini, sahabat. Dengan besaran batang seperti ini masih sekelingking saya. Wah, ini harus ekstra sabar ini menunggu tentunya. Yang penting subur dulu. Oh ya, sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan dari gerak pohon ini saya bikin nanti dengan gaya informal ini, sahabat. Ini sebagai tangan pertama nantinya yang saya akan pergunakan, dan ini masih kecil dan coba saya arahkan sudah menggunakan kawat ini. Ini saya biarkan dulu, sahabat-sahabat. Seiring berjalannya waktu kita akan digimanakan, kita biarkan dulu. Dan di sisi belakang ini ada titik tumbuh yang agak ke bawah ini. Kalau melihat dengan bahan yang semacam ini, ada titik tumbuh seperti ini saya biarkan dulu. Kenapa? Sebenarnya ini nanti tidak dipakai ini, sahabat-sahabat. Saya biarkan untuk memompa pembesaran batang bawah untuk sementara ini. Ini karena dari sini sampai potongan ini batangnya agak silindris gitu, biar ada agak membengkak di bawah. Maka titik tumbuh yang ini saya biarkan dulu, minimal bisa memompa pembesaran batang bawahnya. IPR ini masih panjang, sahabat-sahabat. Ya begitulah, garap bonsai itu memang cukup lama, harus ekstra sabar. Dan coba kita lanjut dengan salah satu bahan cangkokan saya. Ini kalau dari sisi ukurannya lumayan besar, sahabat. Cuma saya masih agak ragu untuk membuka ini. Sebenarnya akarnya ini masih kecil tentunya, karena ini dari cangkok langsung saya ground di sini. Itu akar masih belum kita ketahui, cuma dari bahan cangkokan ini langsung saya tanam, saya kasih tatakan di bawah ini, sahabat-sahabat, dengan harapan supaya tidak ada akar tunjang yang menghunjam ke bawah, dengan tujuan nanti akar bisa menyamping ke semua sisi, harapannya seperti itu. Ini masih bahan seperti ini dari hasil cangkok, sahabat. Besarannya seperti ini. Ini masih ada beberapa titik tumbuh, ini saya biarkan aja dulu supaya tidak mengganggu akan pertumbuhan perkembangan akar di bawah. Ini ada titik tumbuh di atas yang sudah mulai saya arahkan, tapi kemungkinan ini bisa berubah, sahabat-sahabat. Seiring berjalannya waktu kita terus berproses, sahabat-sahabat. Ini sancang yang kecil pun saya tanam gitu, apalagi yang besar. Kecil seperti ini saya setek aja sudah gitu. Dan banyak pokoknya saya manfaatkan bahan-bahan kecil ini. Kalau kita lihat dari sisi samping, seperti biasa untuk bahan ini terutama titik tumbuh yang ini ada dua yang sejajar, saya biarkan begitu saja dulu, karena seperti yang saya katakan di bahan sebelumnya, bahan ini cukup silindris, pembesaran dari bawah sampai ke sini ke atas ini sama, hampir sama, sahabat-sahabat. Oleh karenanya saya coba membiarkan titik tumbuh yang ada ini saya biarkan besar. Seiring berjalannya waktu ini akan narik akan pembesaran batangnya ini. Kalau sudah mulai subur besar, sahabat, tentunya di sini akan membengkak sehingga proporsi dari bawah ke atas ini akan ada perbedaan. Di sini harapannya nanti dengan titik tumbuh yang banyak di samping di bawah ini supaya besar, dapat bisa melebihi dari atasnya.
Ya begitulah. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat potong di sini. Ini ada titik bekas campang yang tak, kayaknya titik tumbuhnya tidak jelas waktu itu. Lebih baik saya potong dengan harapan ya di sekitaran sini ini ada titik tumbuh. Kayak sancang itu biasanya begitu. Kalau bekas potongan, kalau pohon ini subur sehat, biasanya nih berpotensi untuk tumbuh tunas-tunas baru di sekitaran potongan ini. Nanti kita akan seleksi dengan harapan ke depan ini ada titik tumbuh. Ada titik tumbuh di atas, tapi ini kayaknya pas di sini kurang begitu pas posisinya sepertinya. Harapan saya di sini nih sahabat, ada titik tumbuh. Kalaupun tidak tumbuh, nanti kita bisa sambung sisip atau bagaimana lah, kita bisa gali nanti. Kalau ini saya biarkan, bukan apa-apa sebenarnya. Ini ada di ketiak, ini di tikungan seperti ini kurang pas rasanya. Ini saya biarkan dulu karena ini dulu cangkokan yang memang bawaan dari cangkokan, bukan titik tumbuh baru, sehingga saya biarkan untuk memacu pertumbuhan, percepatan akar. Ini sahabat-sahabat, ada banyak titik tumbuh di atas. Tentunya nanti kita akan seleksi mana yang akan kita pergunakan gitu. Ini dengan bahan sancang, hasil cangkok sahabat. Seperti biasa ya, paling tidak kita berbagi, walaupun bahan-bahan yang awalnya sederhana, mari kita tanam, karena dengan bahan yang kita miliki kita nanti bisa berkreasi untuk terus kita berkarya. Karena tujuan berbonsai itu kan sebenarnya apa ya, sebagai hiburan saja diantaranya. Kalau saya pribadi sahabat-sahabat, kalaupun laku ya alhamdulillah gitu, itu rezeki dari yang kuasa. Yang penting kita terus berkarya. Ini ada beberapa yang perlu saya sharingkan juga ke teman-teman. Ini ada kopi antik dari hasil stek juga, ini sudah mulai terubus, alhamdulillah. Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus semangat berkarya. Seperti biasa di penghujung liputan kami, kalau kita berbicara bonsai, ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.